yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi ada 3 faktor yang akan kita amati hari ini, yaitu luas permukaan, konsentrasi, dan suhu. Reaksi. Yang pertama, siapkan 3 buah galon dan 3 botol kosong, lalu diberi nomor setengah, 1, dan 2. Beri tanda batas yang sama untuk ketiga botol. Kesimpulannya apa? Yang sana itu yang cepat nih sana. Ini oh itu. Ya nggak mau. Ini tadi setengah, ini 1. Tapi itu buihnya tuh. Dari buihnya tuh. Jadi mana yang paling cepat tuh? Yang oranye. Yang oranye. Kenapa paling? Karena banyak menggunakan asam asetat. Konsentrasi asam asetatnya lebih tinggi ya? Besar, maka lebih cepat pula laju reaksinya. Yang gelembung-gelembung ini apa keluar? Gasnya, Oh, gasnya. karena memiliki yang saya cek dari tadi asam apa namanya tadi, weh? Ini lagi bereaksi gitu. Gas apa yang keluar kira-kira tuh? Gas dari natrium bikarbonat yang bereaksi. Iya, gas apa? Gas hasil reaksi natrium bikarbonat. Minum semua. Bagaimana pengaruh suhu terhadap teori tumbukan? Semakin tinggi suhu, maka reaksi yang terjadi tumbukan antar partikel semakin besar karena partikel bergerak aktif. Mana yang lebih cepat bereaksi? Kok menurut kalian? Tanpa kita amati langsung. Ya? Yang pakai abu gosok. Berarti kan masih ada. Tadi Nurisma bertanya selain suhu. Suhu, luas permukaan. Ada 2 lagi yang belum terjawab. Iya, 1 lagi. Dapat larut di dalam air. Partikel apakah yang dapat dalam tendensi? Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Mungkin tadi yang disampaikan kelompok 3 ada yang masih kurang tepat ya, itu mengenai luas permukaan. Nah, jadi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin cepat. Oh iya iya.